itu. Terseret lah tubuh mereka berdua nih. Mengalami kejadian yang sangat tiba-tiba ini, mereka pun langsung berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan berenang ke tepian. Tapi sayang, berusaha untuk melepaskan diri dari pusaran arus ini, Wak. Jala ikan yang dipegang, yang diikat di kaki pula di tangannya Pak Jojo ini rupanya tersangkut ke batuan yang ada di dasar sungai. Sehingga apa? Pak Jojo pun ikut tersangkut lah di pusaran arus tuh. Nengok Pak Jojo yang kesulitan berenang, Pak Adi pun langsung nih, Wak, berenang kembali nih ke tengah itu buat menolong kawannya. Tapi pada saat sudah semakin mendekat buat nyelamatin kawannya ini ya, Pak Adi dibuat ketakutan ketika dia melihat ada sosok anak kecil yang memeluk kakinya Pak Jojo. Pak Adi juga tengok, wae. Dan sosok itu juga lah yang kata Pak Adi menarik kakinya Pak Jojo ke bawah sungai itu. Secara perlahan-lahan macam mau ditenggelamkan Pak Adi itu. Hilang Pak Adi. Cuma hitungan detik, Wak, Pak Jojo udah gak nampak lagi di permukaan. Itulah tersyok kali ini apa sih Pak Adi itu. Di sanalah dia langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berenang ke tepian. Tapi itulah dia. Waktu dia mau balik ini, di saat itulah kaki dia udah gak bisa digerakin. Makanya muncul setengah aja. Itulah baru nampak Bang Hamzah. Untung Bang Hamzah menyadari keberadaan Pak Adi ini kan, dan berinisiatif menghampirinya sehingga Pak Adi bisa diselamatkan. Nah itulah tadi cerita Bang Sony sama Bang Hamzah di depannya Dina. Dan memberitahu warga setempat, Wak. Berita hilangnya Pak Jojo ini pun dengan cepat menyebar sehingga warga pun berdatang ke sungai itu untuk melakukan pencarian. Dan setelah mendengar warga berdatangan, Bang Sony, Hamzah, sama Mufid balik lagi lah itu bergegas pergi untuk melakukan pencarian juga bersama warga. Istirahat bentar, mereka nenangin diri bentar, mereka di rumahnya Bang Sony, balik lagi ke sana. Bersatu mereka dengan warga di sana untuk mencari Pak Jojo. Di sanalah mereka bertiga, teman-teman kantornya Pak Jojo dan Pak Adi, dan juga warga kampung mengitari sungai itu untuk mencari Pak Jojo yang baru saja hilang. Tapi waktu mereka datang, Wak, itu sungai itu surut lagi loh. Nah, waktu lagi sibuk-sibuk cari ini, datanglah, Wak, seorang sesepuh kampung yang ingin terlibat dalam pencarian. Sejam, 2 jam berlalu, Wak, pencarian itu belum membuahkan hasil. Nah, pada saat mereka sedang sibuk-sibuk mencari Pak Jojo ini, warga dikejutkan dengan sesepuh kampung tadi yang tiba-tiba kesurupan, Wak. Dengan suara lantang, sosok yang merasuki si sesepuh ini bilang, "Sudahlah, jangan kalian ganggu lagi. Cukup satu orang tadi yang terlepas. Yang ini biarkan untuk aku," katanya. Dan setelah ngomong ini, dengan cepat sesepuh itu langsung sadar balik, Wak. Nah, setelah kejadian kerasukan itu, warga di sana tuh macam udah sama-sama paham gitu lah, Wak. Oke, udah bubar. Udah bubar hari ini, besok kita cari lagi. Kalian ngerti sama-sama paham tuh apa? Nanti ada jawabannya. Dan mereka semua pun langsung serentak balik rumah masing-masing dan baru akan melanjutkan pencariannya besok pagi. Ya. Nah betul, Wak, keesokan paginya warga kampung pun kembali lagi melakukan pencarian Pak Jojo. Nah pencarian di hari kedua ini jauh lebih ramai lagi, Nadia, karena semua karyawan PT Indah tempat Pak Jojo sama Pak Adi ini kerja diliburkan guna hanya untuk mencari keberadaannya Pak Jojo. Pada saat mereka sedang fokus mencari-cari ini, Wak, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan salah satu warga di sana yang bilang, Pak, di sini Pak Jojo ada di sini," kata si warga ini. Mendengar teriakan itu, mereka pun langsung mendatangi sumber suara dan ternyata memang betul, Pak Jojo sudah ditemukan, tapi sayangnya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jasadnya Pak Jojo katanya mengapung di atas permukaan air dengan posisi tertelungkup dan dalam kondisi yang sudah sangat mengenaskan katanya. Selain semua warga lega Pak Jojo sudah ditemukan seperti itu, penemuan jasad Pak Jojo ini justru juga membuat warga agak terheran-heran, Wak. Kenapa? Pertama, Pak Jojo ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, padahal air sungai ini lagi surut. Ya kan? Terus kedua, lokasi di mana jasadnya Pak Jojo ditemukan ini ternyata merupakan lokasi di mana Hamzah menemukan Pak Adi semalam, which is warga kampung tuh udah ratusan tari titik itu bahkan menyelam di lokasi itu ada Pak Jojo. Nah, kejanggalan itulah, Wak, yang membuat banyak sekali orang berpikir, termasuk Dina sendiri yang mengatakan bahwa Pak Jojo ini sedang mengalami kepuhunan ya. Karena apa? Karena dia berani melanggar peraturan yang tidak tertulis di kampung itu. Kalian masih ingat kan tadi apa yang aku bilang di awal? Sungai Hijau ini merupakan sungai yang dianggap sakral, sehingga tidak banyak warga asli sana
yang berani berenang di sana, di sungai itu. Warga asli sana loh nggak berani. Nah ini Pak Jojo sama Pak Adi yang merupakan pendatang justru berani itu berenang di sana, bahkan menangkap ikan di situ dengan menggunakan jala lagi Nadia, bukan alat pancing. By the way, Wak, ini kata Dina ya, memancing dengan jala di kampung itu merupakan sesuatu yang tidak umum dilakukan. Itulah kenapa akhirnya konon Pak Jojo sama Pak Adi ini mengalami musibah karena melanggar aturan yang tidak tertulis tadi. Dan ucapan sesepuh yang kemasukan tadi itu seperti sudah pertanda gitu loh bahwa yang mau dilepaskan sama mereka itu ya cuma Pak Adi aja. Pak Jojo biarlah di sini, kan gitu kan. Nah itulah kenapa warga semua udah pada paham, oh Pak Jojo ditahan nih di sini kayak gitu. Dan FYI nih Wak, sebenarnya di sini Dina sempat foto dan juga merekam kejadian pada saat Pak Jojo ditemukan dan foto sama female kami. Tapi Dina berpesan, Nat nggak usah di-share, cukup pemandangan itu kau sama tim aja yang nengok, jangan disebar. Ya nggak apa-apa banget, ngerti sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita Pak Jojo. Oke Wak, sebelum aku menutup video, sebenarnya aku mau cerita juga sedikit pengalaman pribadinya Dina. Dina juga berbagi nih di sini tentang kepuhunan itu sendiri juga, Wak. Jadi ternyata beberapa waktu sebelum ada kejadian Pak Jojo ini meninggal, Dina sama suaminya ini juga hampir mengalami nasib yang sama sebenarnya, Wak. Jadi ceritanya waktu itu mereka berdua ini lagi pergi ke tepi Sungai Hijau ini untuk mancing ikan juga sebenarnya. Nah, sebelum pergi, Wak, Dina ini minta Bang Sony untuk bawa nugget ayam mentah sebanyak 3 biji untuk digunakan sebagai umpan. Nah, berhubung pada saat itu Dina ini baru aja beli segelas kopi, dia pun bawa sertalah itu segelas kopi itu ke sana, ke tepi sungai itu. Nah sesampai di sana mereka pun melemparlah pancingan itu dengan umpan nugget tadi itu kan. Dan mereka duduk-duduk nih sambil menunggu ada ikan yang nyangkut di pancingannya. Terus Wak, tidak lama kemudian Dina mencium ada sebuah bau kucur. Bau kucur nyengat kali Nadia. Kucur tuh apa Nadia? Kucur tuh kalau kata Dina ini Wak, apa umpan ikan yang terbuat dari usus ayam yang sudah difermentasi selama beberapa minggu. Jadi kebayang kalian baunya busuk kali itu pasti kan. Nah Dina yang penasaran dengan asal usul bau itu nanyalah sama suaminya, Bang nih bau kucur apa nih? Abang bau kucur ya? Enggak deh, abang gak bau apa-apa kok. Abang cuma bau nugget nih lah. Abang juga udah lama mancing gak pakai kucur. Lagian juga abang gak ada nyium apa-apa kok. Gak ada. Lakinya gak cium Wak. Nah, dari situlah Bang Sony bahwa oh ini ada sesuatu yang gak beres nih. Dia bilang ke bininya, ke Dina kan, dadah diam, jangan dibahas lagi. Dina nurut aja nih sama suaminya. Nah selang beberapa saat kemudian bau itu balik lagi tercium. Nah dia makin nyengat gini. Udah bang baliklah bang, udah gak betul ini bang. Makin nyengat bang, maunya takut aku. Diam dulu, nanti jam 9 kita baru pulang. Diam. Dengar kata suaminya, nurut lagi lah Dina ini. Hingga akhirnya Wak, tepat jam 9 malam, mereka pun langsung berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Nah sesampai di rumah, barulah dia menceritakan kejadian itu ke mertuanya, ke mamanya Bang Sony. Nah disitulah Wak, kata mertuanya, kalian Dina, kamu tuh hampir saja mengalami kepuhunan yang bisa mengancam keselamatan kamu. Nah kepuhunan yang dimaksud di sini adalah Dina ini dianggap tidak menghargai entitas yang ada di sana Wak. Dengan apa? Dengan membawa makanan yang sudah dimasak tanpa adanya sesajen. Dina bawa nugget, dia bawa kopi juga kan, tapi dia nggak bawa sajen. Dan alhamdulillah di sini Bang Sony ini langsung tanggap Wak, dia nyuruh bininya diam. Makanya mereka berdua bisa pulang dengan selamat tuh. Karena katanya kalau misalnya langsung dibahas, langsung dikasih tahu kenapa, nanti itu gak balik tuh. Katanya kayak gitu Wak. Gak boleh jadi sembarangan kalian mau bawa apa tuh, mau bawa apa? Mau bawa makanan selain yang sudah ditentukan di sana gitu loh. Sama kayak kisah, kesasar mereka. Nah jadi itu dia Wak, kisah tentang Dina yang menjadi saksi kepuhunan yang terjadi di kampungnya. Dan judul kepuhunan ini juga sebenarnya di request khusus dari Dina. Dina pengen, Nat boleh gak kasih judulnya kepuhunan. Dan setelah kami baca-baca di artikel dan juga setelah dapat informasi dari Dina dan beberapa wawa-wawa Kalimantan yang lain, barulah di sini aku paham kenapa Dina mau ngasih soal kepuhunan. Serem juga ternyata Wak ya. Semoga kejadian yang aku ceritakan tadi bisa jadi pengingat buat kita semua untuk selalu menjaga sikap dimanapun kita berada. Gak ada susahnya kok Wak ikutin peraturan yang memang sudah ada di setiap tempat. Ingat aja lah Wak, peribahasa, di mana bumi berpijak, disitulah langit dijunjung. Dimanapun kita berada, sudah sebaiknya kita menghormati aturan-aturan yang berlaku di tempat yang sedang kita tinggali itu ya. Dan selain itu juga melalui video ini aku mau mengucapkan turut berduka cita pada Pak Jojo. Mari kita doakan bersama-sama semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Dan buat Dina, Bang Sony, Bang Hamzah, semuanya terima kasih banyak sudah berbagi kisah horornya di sini. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirimin aja ke email di bawah ini.
di Jack judul ceritanya. Jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kalian gampang aku hubungin kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload